Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 29 Juli 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Bali. Ombak cukup tinggi terjadi di kawasan Waterblow, Pantai Nusa Dua, Kabupaten Badung, tepatnya di Pura Bias, Tugal pada hari Rabu kemarin. Ketinggian ombak sempat rekam kamera warga yang terlihat sampai menuju ke daratan. BMKG wilayah 3 Denpasar sudah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku mulai Kamis kemarin dan hari ini. Selain itu diumumkan ada 3 wilayah perairan berpotensi mengalami gelombang laut sedang dari 1,25 meter hingga 2,5 meter. Area tersebut diantaranya Laut Bali, Laut Wumabwah, dan Selat Lombok bagian utara. Ombak dengan ketinggian 2 meter hingga 4 meter pun berpeluang terjadi di 5 wilayah perairan. Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, hingga perairan selatan Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu gelombang laut dengan ketinggian 4 hingga 6 meter berpeluang juga terjadi di Samudra Hindia Selatan Bali dan Nusa Tenggara Barat. Peringatan ini pun diharapkan bisa membuat masyarakat dan kapal-kapal yang beraktivitas di wilayah perairan bisa waspada. Sementara itu, pendiri lembaga ACT Ahyudin memenuhi panggilan penyidik di Tipedeksus Bareskrim Polri dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka kasus penyimpangan dana oleh petinggi ACT pada siang tadi. Ahyudin tiba di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pukul 1 siang tadi. Sebelumnya Ahyudin sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 9 kali. Ia pun mengaku akan terus kooperatif meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ahyudin merupakan pendiri sekaligus Ketua Yayasan ACT dan Ketua Pembina pada 2019 hingga 2022. Ahyudin disebut mendirikan Yayasan ACT untuk menghimpun dana donasi dan menjadi pengurus untuk mendapatkan gaji. Pada 2015, Ahyudin bersama 3 tersangka lainnya diduga membuat SKB pembina terkait pemotongan donasi sebesar 20 hingga 30%. Sementara itu, Ibnu Kajar menjadi ketua pengurus ACT sejak 2019 hingga saat ini. Ia diduga memiliki peran membuat perjanjian kerjasama dengan para vendor terkait Boeing. Sedangkan Haryana Hermain disebut menjadi ketua pengawas ACT pada 2019 hingga 2022. Yang bertanggung jawab terhadap pembukuan dan keuangan ACT. Selain itu, Iman Akbari adalah anggota pembina dan ketua Yayasan ACT bertugas menyusun dan menjalankan program ACT. Diketahui Presiden ACT Ibnu Kajar, Ketua Dewan Pembina ACT Novardi Imam Akbari, dan Senior Vice President Operasional Global Islamic Philanthropy Haryana Hermain menerima gaji dari 50 juta rupiah hingga 450 juta rupiah per bulannya. Dalam kasus ini, dana Boeing diselewengkan oleh ACT mencapai 34 miliar rupiah dari total diserahkan yaitu 138 miliar rupiah. Dari kasus kematian Brigadir J hingga saat ini masih diselimuti misteri. Tetapi setelah proses pembongkaran makam hingga otopsi ulang jenazah Brigadir J yang dilakukan di RSUD Sungai Bahar pada Rabu lalu, beberapa misteri pun sedikit demi sedikit terkuak. Diketahui pembongkaran makam dan otopsi ulang jenazah Brigadir J dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Jambi pada Rabu kemarin. Selain itu, Komnas HAM juga sudah memeriksa barang bukti yaitu 20 video dan saksi-saksi terkait. Hasilnya, Komnas HAM menemukan beberapa fakta baru. Sedangkan pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, juga memperoleh informasi terkait hasil otopsi. Fakta-fakta dari Komnas HAM dan Kamarudin Simanjuntak ini tentunya berlawanan dengan pernyataan Polri terkait kematian Brigadir J. Dalam proses otopsi independen yang dipimpin oleh tim forensik RSCM, serta melibatkan 2 perwakilan keluarga dari tenaga medis, telah memperoleh hasil dengan diketahui banyak luka tembakan dari jarak dekat dengan menempelkan senjata api ke tubuh korban. Sehingga penembakan ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, jika Brigadir J tewas karena terlibat baku tembak. Selain itu, menurut Kamarudin, peluru yang ditembakkan dengan jarak 3 hingga 5 meter semestinya dinilai tidak menembus tubuh, melainkan bersarang di tubuh korban.
Tidak hanya itu, Kamarudin juga menyampaikan bahwa adanya luka penyiksaan yang diterima oleh Brigadir J sebelum proses kematiannya. Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyampaikan bahwa pihaknya menerima lebih dari 20 video yang memperlihatkan kegiatan Verdi Sambo, istri, hingga Brigadir J beserta rombongan. Ia juga menyebutkan bahwa dalam video tersebut terlihat ada aktivitas PCR yang dilakukan oleh keluarga Verdi Sambo beserta rombongan di dalam rumah seusai menempuh perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Sehingga temuan baru ini bertentangan dengan pernyataan dengan Karopenmas Divisi Humas Polri bahwa Verdi Sambo tidak ada di lokasi kejadian dikarenakan sedang menjalani proses PCR di luar rumah. Kita beralih ke ibu kota Jakarta. Sebuah bangunan di Jalan Rawasawah 2, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, roboh pada Kamis sore kemarin. Dalam kejadian ini dilaporkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka ringan. Pejabat Humas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Mulat Wijayanto, membenarkan kejadian robohnya bangunan tersebut yang mengakibatkan 2 orang luka ringan serta 1 orang meninggal dunia. Dalam proses evakuasi 5 unit mobil pemadam kebakaran serta 21 personel dikerahkan untuk mempercepat proses penyelamatan serta pencarian korban. Selain itu, petugas Dinas Kulkarmat menduga bangunan yang merupakan ruko berlantai 2 tersebut roboh dikarenakan usia bangunan yang sudah tua. Hingga saat ini pihaknya dibantu oleh TNI Polri bersama warga masih terus melakukan evakuasi terhadap harta benda. Sementara itu, dari informasi pemilu 2024, hari ini KPU menyampaikan beberapa aturan terkait pendaftaran pada pemilu 2024 yang akan dilakukan oleh berbagai partai politik pada 1 hingga 14 Agustus mendatang. Pendaftaran partai politik ini akan berlangsung di kantor KPU Menteng Jakarta Pusat yang dimulai 1 hingga 14 Agustus mendatang pukul 8 pagi hingga 4 sore. KPU juga meminta agar partai politik menyiapkan berbagai persyaratan sesuai ketentuan yang sudah terlampir. Pada hari terakhir, di tanggal 14, KPU memberi kesempatan kepada partai politik masih dapat melakukan proses pendaftaran hingga pukul 11 malam. KPU pun telah meluncurkan sistem informasi partai politik atau SIPOL untuk mempermudah penyelenggaraan pemilu 2024. SIPOL sendiri ditetapkan sebagai alat bantu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, bagi partai politik yang pada waktu pemeriksaan dinyatakan lengkap, maka diterbitkan berita acara, dinyatakan lengkap, dan dinyatakan didaftar. Bagi yang tidak lengkap, ya kita terbitkan berita acara, tidak lengkap, dan tidak dapat didaftar. Oleh karena itu, ini ada kaitannya dengan tadi pertanyaan, lalu apa kira-kira anjuran KPU kepada atau himbauan KPU kepada teman-teman partai politik? Kami sangat menyarankan supaya hadir mendaftar itu di hari-hari awal. Supaya apa? Kalau ada yang kurang-kurang itu pemenuhannya masih panjang waktunya. Tapi kalau hadir di last minute di hari-hari terakhir atau bahkan hari terakhir di jam-jam terakhir, itu ada kerepotan kalau kemudian ditemukan ada yang tidak lengkap. Sehingga misalkan ya tadi ya, ada daftar in case ya 14 Agustus dan 21 yang kita periksa sampai tuntas. Kalau kemudian walaupun melintasi jam 24, tapi kalau misalkan ada yang kurang, hanya bisa dipenuhi saja sampai jam 24 malam itu. Setelah itu portal SIPOL ditutup dan juga pintu kantor KPU ditutup. Tapi pemeriksaan di tim KPU dan timnya partai dilanjutkan. Berita acara baru dapat diterbitkan ketika pemeriksaan sudah selesai. Karena untuk sampai berkesimpulan apakah dokumennya lengkap atau tidak harus sampai selesai. Nah, misalkan ada partai daftar hari pertama, kalau memang dinyatakan lengkap, kita terbitkan hari itu juga. Tapi kalau belum lengkap, ya kesempatannya sampai 14 Agustus. Jadi tidak kemudian hari itu juga diterbitkan berita acara telah didaftar karena dokumennya belum lengkap. Masih ada kesempatan untuk memenuhi atau melengkapi dokumen sampai dengan hari terakhir pendaftaran partai politik. Kita beralih ke Gedung Merah Putih KPK. Tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani Maming, diperiksa selama 8 jam dan keluar dengan tangan di borgol, serta memakai rompi oranye tahanan KPK. Mardani diperiksa selama hampir 8 jam, usai diperiksa Bendahara Umum PBNU ini pun keluar dengan tangan di borgol dan memakai rompi oranye tahanan KPK.
Politikus PDIP ini pun melangkah pelan didampingi petugas ke ruang konferensi pers untuk diumumkan kepada publik bahwa ia sudah ditahan. Saat melangkah, Mardani disambut oleh teriakan dari sejumlah orang yang menjawab teriakan tersebut sambil mengangkat tangan yang terkunci dengan borgol besi. Mardani Maming diduga menerima suap senilai total 104,3 miliar terkait izin usaha pertambangan. Ia pun menjadi tersangka tunggal karena penyuapnya sudah meninggal dunia. Pemberi suap itu adalah Henry Sutio, pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara atau PCN yang sudah meninggal. Selengkapnya kita simak pernyataan dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, berikut ini. Kenapa yang dijadikan tersangka hanya yang menerima suap pemberinya? Kenapa nggak ditetapkan tersangka? Dalam paparan ekspos itu ternyata pemberinya Henry Sutio itu sudah meninggal, ya. Jadi pemberinya sudah meninggal. Dan perkara ini sebetulnya ada irisan dengan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu menyangkut tadi Dwiyono ya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, ya. Jadi betul ada laporan dari masyarakat itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara Raden Dwiyono yang sedang berlangsung. Apakah sekarang sudah diputus? Saya juga nggak mengikuti. Kemudian itu ditindaklanjuti ya dengan karena laporannya mengirimkan ke pimpinan, kita minta supaya didalami ya. Kemudian kita mendapatkan cukup alasan untuk dilakukan penyelidikan. Nah, kapan penyelidikan itu dimulai, saya sendiri tidak ingat tanggal berapa itu. Tapi prosesnya saya kira juga lebih dari 1 bulan. Ya, kok cepat sekali? Ya, cepat tidaknya proses penyelidikan itu kan tergantung pada perolehan alat bukti. Ya, kalau kebetulan dalam perkara ini bukti itu cepat didapatkan karena kita mendapatkan ada aliran-aliran uang yang kebetulan lewat transfer ya. Kemudian kita juga mengundang dari pihak pemberi yang digantikan oleh adiknya siapa Sutio kalau tidak salah, dan memang diakui ada beberapa kali pemberian ya baik secara tunai maupun transfer dan disertai pula dengan ya bukti transfer itu. Kita juga mendalami terkait dengan keberadaan perusahaan-perusahaan yang digunakan, aktivitas perusahaan itu seperti apa, kemudian termasuk juga pemilik tanah yang dijadikan pelabuhan untuk pertambangan itu siapa. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut ya, dalam proses penyelidikan kemudian dilakukan ekspos ya. Dan penyidik, penuntut umum sudah tidak ada keraguan lagi, Pak. Sudah cukup alat bukti untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi tenaga kesehatan yang hari ini mendapatkan vaksin COVID-19 booster dosis kedua. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH.
Smart screens for smarter cities. Masih di Top News Sobat Milenial, Kementerian Kesehatan mulai memberikan vaksinasi COVID-19 booster kedua pada hari ini. Penerima vaksinasi booster kedua ini difokuskan bagi sumber daya manusia kesehatan yang berjumlah sekitar 1,9 juta orang. Perkembangan kasus COVID-19 memang menunjukkan peningkatan kembali di akhir-akhir ini, dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang resikonya tinggi terpapar COVID-19. Vaksin yang digunakan adalah dosis booster kedua ini, yakni vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization dari BPOM serta memperhatikan ketersediaan vaksin yang tersedia. Vaksin booster kedua bagi tenaga kesehatan ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan atau di pos pelayanan vaksinasi COVID-19. Surat edaran yang dikeluarkan Kemenkes dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama pemerintah daerah, juga fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara layanan imunisasi, baik pemerintah maupun swasta dalam melakukan vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan. Kasus positif virus COVID-19 di Indonesia dilaporkan sebanyak 6.353 kasus, sehingga total kasus di Indonesia mencapai 6.191.664 kasus. Masih terkait COVID-19 Sobat Milenial, Satgas Penanganan COVID-19 kembali mengingatkan seluruh masyarakat untuk waspada terkait terus meningkatnya angka kasus positif COVID yang naik 3 kali lipat, yakni kasus harian lebih dari 6.000 kasus dan 46.000 kasus aktif. Selain itu, angka kematian juga naik. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Berikut kita simak penjelasan Profesor Wiku Adhisa Smito terkait naiknya COVID-19 di tanah air. Jumlah kasus COVID-19 terus mencetak rekor baru dalam beberapa minggu terakhir setelah lama tidak mengalami kenaikan. Per kemarin, tanggal 27 Juli 2022, jumlah kasus positif harian telah mencapai angka 6.000 kasus. Terakhir, kita mencapai 6.000 kasus per hari adalah pada bulan Maret lalu. Peningkatan terjadi perlahan tapi pasti, dari mulai 1.000 kasus pada awal Juni, kemudian 2.000 kasus pada awal Juli, dan dalam waktu 1 bulan, angka tersebut naik 3 kali lipat menjadi 6.000 kasus. Kasus positif yang meningkat ini juga berdampak pada peningkatan kasus aktif pula. Per kemarin, kasus aktif telah mencapai angka 46.000, di mana sudah lama kita tidak memiliki kasus aktif sebanyak ini. Tercatatkan bahwa terakhir di bulan April, kita memiliki kasus aktif sekitar 46.000 dan sekarang kembali terulang. Selain itu, kasus kematian juga mulai mengalami kenaikan selama 3 hari terakhir, yaitu selalu di atas 10 kematian per hari. Adanya peningkatan kasus positif, kasus aktif, dan kematian ini terefleksikan pada positivity rate mingguan yang saat ini telah 3 minggu berturut-turut berada di atas ambang batas WHO, yaitu 5%. Per minggu ini, positivity rate mingguan nasional adalah sebesar 6,07%, dengan jumlah orang yang diperiksa juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan awal Juli lalu, yaitu naik 52%. Di minggu ini jumlah orang yang diperiksa mingguan mencapai hampir 550.000 orang. Kenaikan jumlah orang yang diperiksa COVID-19 ini patut diapresiasi karena artinya terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk tes COVID-19 ketika mengalami gejala maupun kontak erat. Semakin banyak orang yang diperiksa, maka semakin akurat besaran dan sebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Angka ini penting untuk ditingkatkan hingga setidaknya 1 juta orang diperiksa dalam 1 minggu. Kabar baiknya, meskipun kasus positif, kasus aktif, dan positivity rate meningkat, namun angka keterisian tempat tidur atau BOR cenderung stabil rendah
di 34 provinsi di Indonesia, yakni di bawah 15%. Meskipun begitu, angka ini meningkat dibandingkan dengan awal Juli yang masih sebesar 8%. Bali menjadi provinsi dengan bor tertinggi yaitu 14,76%, disusul DKI Jakarta 12,53%, Kalimantan Selatan sebesar 11,23%, Banten 9,82%, Jawa Barat 6,15%, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 5,93%. Persentase bor yang lebih tinggi dibanding provinsi lainnya ini dapat disebabkan karena terjadinya kenaikan kasus positif. Nyatanya, 4 dari 5 provinsi ini menyumbangkan kenaikan kasus tertinggi pada minggu terakhir, yaitu DKI Jakarta 17.000 kasus, Jawa Barat 5.000 kasus, Banten 4.000 kasus, dan Bali 1.000 kasus. Kemudian jika melihat keterisian bor Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran dalam 1 bulan terakhir, terjadi kenaikan jumlah pasien di RSDC hingga mencapai 1,90%, dari 2,76% menjadi 4,66%. Selain itu, salah satu indikator yang juga perlu dilihat dalam memantau situasi COVID-19 yaitu angka reproduksi efektif atau RT yang menggambarkan potensi penularan di masyarakat. Data terkini menunjukkan RT di Indonesia secara nasional meningkat dari 1 Juli 2020 di angka 1,22 menjadi 1,26 pada tanggal 15 Juli 2022. Artinya penularan masih ada dan terjadi di masyarakat dengan pola penambahan kasus berlipat atau eksponensial. Untuk itu, saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kembali waspada terhadap penularan COVID-19 yang mulai kembali meningkat. Mungkin saat ini kembali sering terdengar kabar bahwa kerabat atau orang terdekat kita terinfeksi virus COVID-19, yang menandakan bahwa kewaspadaan mulai kembali penting untuk ditingkatkan. Tidak lelah saya ingatkan bahwa meskipun saat ini bor masih terkendali, namun kita tidak hanya wajib melindungi diri sendiri, namun juga orang lain, terutama kelompok rentan. Mungkin gejala COVID-19 saat ini ringan atau bahkan tidak ada gejala, namun bisa saja keadaan tersebut berbeda pada kelompok rentan seperti lansia yang mungkin tertular dari kita. Untuk itu, kembali normalnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat perlu diperkuat dengan penerapan dan pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan yang baik dan benar, agar keadaan normal ini tidak memicu kembali lonjakan kasus di kemudian hari, yaitu dengan cara memakai masker dengan benar serta tidak melepaskannya saat berbicara, menggunakan sanitasi setelah bersentuhan dengan orang lain, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain protokol kesehatan, pastikan setiap orang telah menerima vaksin dosis ketiga. Dan kabar baiknya, jumlah orang yang menerima vaksin booster mengalami peningkatan 70% selama 4 minggu terakhir. Ini menandakan semakin banyak masyarakat yang akhirnya melakukan vaksinasi booster, dan hal ini sangat baik karena dapat meningkatkan perlindungan. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Presiden Jokowi yang membawa pulang oleh-oleh dana investasi triliunan rupiah. Halo teman-teman Community Creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021.
Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau direject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bersama rombongan sudah tiba di tanah air pada Jumat dini hari tadi setelah melakukan kunjungan kerja ke 3 negara di kawasan Asia Timur, yakni Cina, Jepang, serta Korea Selatan. Lantas, apa yang dibawa Presiden Jokowi dari kunjungan kerja ini? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 2 dini hari tadi setelah menempuh penerbangan selama 7 jam dari Seoul Airbase Songnam, Korea Selatan. Pada kunjungan kerja kali ini, Indonesia berhasil memperkokoh kerjasama ekonomi dengan 3 negara di kawasan Asia Timur tersebut. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun mengklaim kepercayaan baik pemerintah maupun swasta dari ketiga negara itu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat. 7 kesepakatan kerjasama pun dihasilkan dari pertemuan dengan Cina. Sementara itu, Presiden Jokowi juga memperoleh komitmen dari perusahaan Jepang untuk berinvestasi senilai 5,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan dari Korea Selatan, Indonesia mendapatkan 6,37 miliar dolar Amerika dari Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Asia Timur. Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus, dan tahun depan kita juga akan memperingati 50 tahun persahabatan dua negara kita. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, kemitraan kita akan semakin kokoh ke depan, terutama kemitraan di bidang ekonomi. Kita menyambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat, dan kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara. Implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement akan mendorong pemenuhan berbagai target ini. Investasi Korea Selatan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat dan prospek yang baik, khususnya di beberapa bidang termasuk industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik, dan telekomunikasi, serta garmen dan energi terbarukan. Kunjungan kerja ini juga memperkuat dukungan global untuk presidensi Indonesia G20 tahun ini. Manfaat lainnya, kunjungan ini menjadi persiapan kekuatan Indonesia
di ASEAN pada tahun mendatang, mengingat ketiga negara tersebut memiliki posisi strategis dalam hubungan dengan ASEAN. Idol K-pop asal Indonesia yang juga member girl band Secret Number di Takarang ikut menyambut Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi di Seoul, Korea Selatan pada hari Rabu kemarin. Di Takarang tampak cantik dan ayu dengan balutan kebaya berwarna merah. Kebaya merah buat Dita terlihat mencolok di antara orang-orang yang ikut menyambut Presiden Jokowi beserta rombongan. Sebuket bunga juga dipersembahkan Dita kepada Ibu Negara sebagai tanda selamat datang di Seoul, Korea. Presiden Jokowi dan Iriana tampak bangga saat Dita diperkenalkan karena Dita adalah idol K-pop pertama dari Indonesia. Dita pun mengucapkan selamat datang di Seoul dengan bahasa Jawa, yaitu Sugeng Rawuh kepada Presiden dan Ibu Negara. Dita terlihat ditemani dua anak Indonesia yang ikut menyambut kedatangan Jokowi dan Iriana. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.